Yuk kembali lagi di channel Fokuser Anime. Kali ini kita akan kembali ngelanjutin alur cerita Babang Grid ya guys ya. Dan bagi kawan-kawan yang mau menonton part-part sebelumnya, kalau misalnya udah lupa, linknya ada di deskripsi di bawah. Lengkap baret dah pokoknya. Dan bagi kawan-kawan yang mau traktirin kopi dan mendukung channel ini, langsung aja link traktirannya juga ada di deskripsi di bawah. Oke lah, langsung aja kita mulai videonya. Grid dan Kraugel udah bertarung ke titik darah penghabisan, di mana adu mekanik mereka berlangsung sengit antara Immortality Grid versus Hypersensitivity dari Kraugel. Hingga akhirnya Immortality berakhir 1 detik duluan sebelum Hypersensitivity. Pada celah kesempatan tersebut, Kraugel menyerang dengan tebasan terakhir dan diperkuat White Like Step juga. Dengan durasi Blackening dan Immortality yang udah berakhir, Grid yang tersisa 1 HP panik bukan main. Ngelihat tebasan pedang Kraugel yang mengarah ke tempatnya, pas ke arah lehernya juga, dan gak mungkin bisa dihindari. Namun tiba-tiba Braham yang udah kelar cooldownnya muncul, menahan tebasan Kraugel dengan magic barriernya yang ngebuat pedang Kraugel terpental, sekaligus membuat mata Kraugel terbuka dengan lebar. Braham pun nanya, "Wow, siapa kau bocah? Kau punya beberapa trik yang menarik." Grid pun langsung berteriak ke Braham di alam bawah sadar sana sambil bilang, "Oi kampret, sekarang bukan saatnya untuk mengobrol, segera gunakan magicmu untuk menyerangnya." Tapi sebenarnya mana dari Grid udah terkuras habis dan tinggal sedikit. Namun begitu si jenis magician, Braham gak tinggal diam. Braham bilang serangan api biasa udah cukup untuk bocah ini. Di saat yang sama ternyata Kraugel juga udah mengaktifkan skill Tiger Roar yang langsung beradu dengan magic api dari Braham, hingga terjadi ledakan luar biasa yang mementalkan tubuh Grid dan Kraugel secara bersamaan. Leo yang menonton di luar pertandingan berkeringat dan bilang, "Hah, skill apa itu Grid? Assimilation." Tapi Kraugel juga menyerang balik. Jadi siapa yang sebenarnya memenangkannya? MC pertandingan berteriak, "Gila, Kraugel mati!" Seluruh HP-nya dilahap oleh api Grid yang luar biasa. Dan kalau begitu berarti pemenangnya adalah... Tunggu. Grid juga ternyata mati. Kedua kontestan sama-sama gugur. Maka karena ini kemenangan akan ditentukan dari perbedaan detik siapa duluan yang mati. Akan dilakukan peninjauan ulang melalui video replaynya. Sebelum terlock out, Kraugel bilang dalam hati, "Aku memang pernah mendengarkan rumor kalau Grid yang berambut putih mengalahkan servan pertama Yatan hanya dengan fireball. Kukira itu adalah kekuatan yang hanya bisa digunakan dalam quest saja. Dia benar-benar udah mendapatkan sesuatu yang gak masuk akal." Setelah VAR dicek, ternyata terdapat perbedaan 0,1 detik dari kematian mereka. Player yang mencapai HP 0 duluan adalah Grid. Karena memang sebelumnya Kraugel mengaktifkan skillnya setengah langkah lebih awal dari api Grid. Jujur, Kraugel sedikit kecewa karena memenangkan kompetisi ini dengan cara yang kurang adil demi mengobati ibunya. Tapi berkat pertandingan final melawan Grid ini, Kraugel bisa meringankan sedikit beban moralnya. Dan dia sangat berterima kasih atas segala upaya Grid yang udah mengerahkan segalanya di pertandingan final ini. Dengan kemenangan tersebut, Kraugel pun mendapatkan notif, "Anda telah menang melawan legenda. Level Anda direset menjadi level 1. Lalu legendary class Sword Saint berhasil didapatkan." Dengan begitu Kraugel berhasil mencapai salah satu impiannya yang lain, Sword Saint. Selepas pertandingan final, Kraugel pun lockout keluar dari kapsul dan terlihat dia meneteskan air mata membayangkan perjuangan panjangnya demi mengobati sang ibu akhirnya berakhir sudah. Sedangkan Grid sendiri yang juga keluar dari kapsul masih terlihat kecewa karena kekalahannya sih sedikit. Dia masih merasa jauh dari puncak player terhebat, meskipun kesenjangan antara dia dan Kraugel jelas udah makin menyempit. Grid menguatkan tekadnya kalau di pertandingan selanjutnya dia harus meraih gelar player terkuat. Tiba-tiba Grid tersentak kaget melihat Kraugel terisak menangis. Dalam hatinya dia bilang, "Kenapa dia menangis? Apa dia sesenang itu ya karena bisa menang melawanku?" Ya, perasaan seperti ini boleh juga. Gak berselang lama akhirnya tiba saatnya seremoni kemenangan dan penutupan kompetisi. Seluruh kontestan pun diminta untuk masuk ke stadion. Di sini terlihat Grid berbicara dengan Leo yang ngebuat wajah Leo sedikit kaget karena Grid bilang, "Kau mau merekrut Kraugel ya? Sebagai imbalan karena dia menang dariku. Jangan lakukan itu. Jangan rekrut dia. Jangan mengikat seseorang yang menjadi kuat sejauh ini dengan kekuatannya sendiri. Beberapa burung memang secara hakikatnya gak bisa dikurung di dalam sangkar.
Player. Serahkan urusan ini kepadaku, Leol. Aku akan berbicara kepadanya tentang ini. Grid pun mendekati Kraugle untuk berbincang-bincang sebelum penyerahan piala. Siapa sangka Kraugle bisa berbahasa Korea karena itu ternyata adalah bahasa ibunya. Kraugle berpikir pasti Grid menghampirinya karena mau merekrutnya. Tapi Grid malah bilang sambil tersenyum, "Kraugle, ayo kita menjadi teman." Kata-kata itu membuat Kraugle kaget dan bilang, "Cuma berteman. Ini gak akan membuatku terikat dengan guildmu loh, yakin? Apa kau sedang bersimpati kepadaku?" Grid pun menjawab, "Kita berdua ini sama-sama benci kekalahan. Jadi bagaimana kalau ke depan kita sering bertemu untuk mengukur kekuatan?" Mendengarkan itu, Kraugle tersenyum lega dan dia meminta Grid agar gak menyesal karena cuma memintanya untuk menjadi temannya. Kayaknya sih Kraugle mau aja kalau diajak gabung ke OVG ya. Grid aja sih yang kayaknya lebay. Lalu Grid pun menjawab, "Tapi kalau aku memanggilmu, sebaiknya kau datang walaupun kau harus berlari sekuat tenaga." Kraugle menerima permintaan tersebut dan mereka pun semakin akrab mulai dengan sekarang. Kompetisi pun berakhir dengan juara umum didapatkan oleh Rusia. Ngeliat Kraugle mendapatkan piala, Alex malah minta maaf atas perbuatannya sebelum-sebelumnya. Dan dia janji kalau ada yang mengganggu Kraugle, biarkan Alex yang mengurusnya. Kraugle senang keberadaan Grid di final udah banyak memberikan kejutan perubahan untuknya. Sementara itu, sebagai hadiah atas pertandingan crafting, Grid mendapatkan adamantium dan bloodstone serta uang tunai sebesar 20 miliar won sebagai biaya iklan dari Comet Group juga. Seluruh player Korea juga menerima buff nasional karena Korea berhasil meraih peringkat kedua. Hal tersebut tentu membuat Grid disebut sebagai pahlawan nasional. Oke, festival yang merayakan pencapaian Grid pun mendekati akhirnya. Selain itu, Grid pun baru aja menyelesaikan bangunan impiannya, gedung apartemen sekaligus kantor yang bernama Yongwo Building, berkat keberhasilan investasinya selama setahun lebih sebanyak 10 miliar won loh. Gila. Grid senang bukan main bisa membeli apartemen tersebut karena ini menjadi bukti kalau dia udah punya pondasi finansial yang kuat di dunia nyata juga. Sedangkan di dunia sci-fi, menurut Leol, Grid perlu memperkuat pondasi militer karena Raja Aslan dari Kekaisaran Saharan serta Pangeran ketiga Saharan akan menunjukkan taringnya sebentar lagi. Leol yakin untuk mempersiapkan perang skala besar, menaklukkan kota vampire dan kepulauan Behen menjadi sangat penting di sini. Apalagi ada potensi koneksi antara Behen dan juga Yura, maka perkembangan kemampuan Yura juga harus dipersiapkan. Selain itu, Kraugle yang udah berubah menjadi Sword Sign juga disebut sebagai Ultimate Combat Class, nggak boleh dianggap main-main. Demi menguatkan eksistensi OVG di sci-fi, suka nggak suka Grid harus membuka spesial event ketiga, di mana legendary item ke-15 akan menjadi kuncinya juga. Apa itu spesial event ketiga ya? Kita akan tahu sebentar lagi teman-teman. Kraugle sendiri saat ini terlihat sedang menaiki pesawat untuk pulang ke Rusia. Sambil menikmati penerbangan, Kraugle ngecek karakter infonya yang kini udah berubah menjadi Sword Sign berlevel 1. Dalam hatinya Kraugle bilang meski sekarang yang tersisa cuma titel, potensi dari kelas ini benar-benar menakjubkan dan sangat luas. Berkat buff dari juara turnamen juga aku nggak punya masalah dalam pemulihan level. Sayangnya skill pasifku seperti hypersensitivity ikutan hilang, tapi sekarang malah menjadi stat. Berarti ini hypersensitivity bisa berkembang ya, kata Kraugle. Makin OP nih Kraugle kalau hypersensitivity-nya bisa terus meningkat seiring level char-nya bertambah. Ngomong-ngomong masalah potensi, Kraugle yakin potensi Grid nggak ketinggalan dengan orang yang disebut sebagai Sun Player. Beberapa dari mereka memang nggak mendaftarkan diri ke Ranker Player, mulai dari orang yang disebut sebagai Battle God Ares, dan juga Black and White Sister hingga Bal Kontraktor Agnus. Menurut Kraugle, mereka berempat termasuk dirinya dan Grid nggak kenal lelah begitu udah menetapkan tujuan. Yang pasti Kraugle tahu hanya ada satu jalan menuju yang terkuat. Gema dari langkah seseorang dari jalan ini pasti akan menyadarkan orang lain yang melangkah di jalan yang sama juga. Sekalipun jalan mereka sangat jauh, ya sebentar lagi Grid pun akan berhadapan dengan salah satu dari 4 orang yang disebut Sun Player. Karena Ares merupakan seorang player ranker nggak resmi sekaligus sang dewa perang, mulai melakukan ekspansi demi memperluas kerajaan Belto. Sedangkan Black and White Sister dari Guild Blood Carnival fokus mengumpulkan Heart of Beastmen dari kerajaan Siren bawah laut yang nantinya akan diserahkan untuk permaisuri Mary dari Kekaisaran Saharan. Ya, naluri mereka sebagai predator pasti akan mengusik Grid dan OVG sebentar lagi. Oke, sekarang kita pindah ke kerajaan Siren di bawah laut. Terlihat saat ini beberapa pangeran Water Clan bersama pasukannya
pangerannya harus menghadapi serangan sengit dari player Guild Blood Carnival. Pangeran ketiga yang bernama Golong berperang dengan skill tombaknya, sedangkan pangeran pertama yang bernama Paong menyerang dengan skill magic airnya. Namun tiba-tiba mereka berdua terpental jauh terkena serangan tinju dahsyat dari wanita berambut putih. Parahnya lagi, tusukan spear maupun magic air gak mempan sedikit pun terhadap orang ini, wanita ini. Ya, dialah yang dipanggil sebagai White dari Guild Blood Carnival, dan dia adalah Sun Player. Jujur, Paung sangat kesal kerajaannya diserang seperti ini. Dia menyalahkan seorang gadis yang menemukan tempat kerajaannya dan membawa masuk manusia-manusia buas yang menyerang mereka saat ini. Siapa ini maksud gadis tersebut? Ya, dialah Eupemina, salah satu member dari OVG juga. Oke, sedikit cerita. Siren adalah sebuah kerajaan kecil yang baru-baru ini jarang dikunjungi oleh orang luar karena hunting ground dan questnya yang sedikit. Tapi berkat Eupemina yang punya titel Friend of Water Clan, dia berhasil mengungkapkan banyak episode dan quest tersembunyi juga. Dengan begitu, tempat ini telah menjadi rumah para Siren sejak Grid menunjuknya sebagai tempat supply magic katalis, Tear of Water Clan King. Dan juga sejak era pembangunan kembali yang dipimpin oleh Raidan. Itu merupakan surga bagi Eupemina juga. Eupemina sendiri saat ini sedang berada di kerajaan Siren dan ngelihat detail hidden quest upcoming destruction di notifnya. Heart of Water Clan memang punya magic power yang sangat melimpah. Makanya Proper Myong udah meramalkan kalau akan ada manusia jahat yang akan menyerang Siren demi mendapatkannya. Sebagai orang yang punya koneksi dengan Water Clan melalui murid dari Great Magician Mumut, Eupemina mendapatkan quest untuk melindungi Siren dari musuh yang gak diketahui. Syarat penyelesaian questnya lumayan rumit. Siren gak boleh hancur lebih dari 70%, atau populasi Siren gak boleh berkurang lebih dari 40%. Sedangkan hadiah questnya berupa title Defender of Siren, Mumut Spellbook, serta Max Affinity dengan keluarga bangsawan Water Clan. Bagi Eupemina sendiri, hadiah quest yang paling menarik adalah Mumut Spellbook, karena ada banyak dokumen yang menunjukkan kalau Mumut ini lebih hebat dari masternya sendiri, yaitu Braham. Dia yakin spellbook ini pasti item yang sangat OP. Jadi selama ini Eupemina udah menjalin komunikasi dengan bangsawan Siren juga. Dengan Raja Siren yang bernama Max Song gak ada masalah. Tapi para pangeran yang punya sifat konservatif masih aja memandang dengan rasa curiga. Ya, dengan menyelesaikan quest ini maka affinity-nya dengan semua bangsawan akan menjadi maksimal nantinya, sehingga membuat aliansi dengan OVG juga menjadi sangat memungkinkan. Sebenarnya Eupemina juga udah meminta bala bantuan dari Grid demi menghadapi ramalan invasi tersebut. Dia yakin bala bantuan dari OVG pasti bisa menyelesaikan quest dan membentuk aliansi baru dengan kerajaan Siren. Tapi siapa sangka serangan yang diramalkan itu tiba 1 bulan lebih awal, sehingga bala bantuan yang Eupemina minta nggak bisa datang tepat waktu di saat-saat genting seperti dengan sekarang. Apalagi Eupemina nggak bisa menghubungi Grid yang baru-baru ini lagi fokus kompetisi dan merayakan festival pencapaiannya. Baru aja mencoba menghubungi Leol, tiba-tiba Eupemina tersentak kaget karena muncul notif gagal mengirimkan pesan Whisper. Dia tambah kaget lagi karena tiba-tiba ada seorang cewek yang ngejilatin pipinya. Eupemina yang ngerasa jijik buru-buru mundur ke belakang sambil mengaktifkan Magic Aquatron, Magic rank S yang dia copy dari Pangeran Paung Water Clan. Harusnya Magic itu sangat kuat untuk musuh yang tunggal, tapi cewek yang bernama Black, adik dari White, nggak ngerasa apa-apa karena memakai armor dan artefak yang resistensinya cukup tinggi dengan elemen air. Ditambah lagi dia memakai item Chaos Field yang bisa memblokir koneksi dengan dunia luar. Makanya Eupemina gagal mengirimkan pesan kepada Leo sebelumnya. Memang rencana Eupemina menjadi kacau dengan kemunculan Black yang tiba-tiba ini. Untungnya dia udah menyalin banyak skill untuk menghadapi situasi genting seperti ini. Dengan tekad membara, Eupemina berusaha keras melindungi Siren dengan kekuatannya sendiri selagi bala bantuan dari OVG belum bisa datang ke sana. Sedikit cerita lagi, Eupemina ini dikenal sebagai sang permata tersembunyi dari OVG. Dia memang jarang terlibat dalam kegiatan publik dan juga relatif gak dikenal. Tapi kemampuannya dalam menyalin skill membuat dia bisa memberikan kontribusi yang beragam untuk OVG. Kemampuan tempur gabungannya juga dianggap sebagai salah satu kekuatan top dalam guild. Tentu aja itu jika bermacam-macam skill kuat dari top ranker ditiru dalam jumlah yang besar. Dalam keadaan seperti itu, Grid bahkan sampai menyebutnya OP dan takut kepadanya. Selain itu, dia juga udah mempersiapkan quest ini di Siren selama berbulan-bulan. Makanya saat ini Eupemina sedang berada dalam kondisi terbaiknya. Skill para high ranker di setiap bidang udah dia kuasai. Tanpa ampun Eupemina mengaktifkan skill Hell Flame, Magic rank S berbentuk fire pillar yang membakar tubuh Black sepanas api neraka.
hebatnya Black masih bisa bertahan dan mencoba kabur secepat mungkin untuk memperlebar jarak. Sadar kalau Black sulit diincar dengan targeting skill, Eufemina pun mengaktifkan skill Magic Area of Effect Storm Gravity Field. Seketika Black dihantamkan oleh magic angin keras yang menghantamnya ke tanah, diikuti tarikan gravitasi yang membuat benturan ke tanah lebih keras berkali-kali lipat. Black yang terkena benturan dahsyat itu udah muntah-muntah darah dan matanya memutih, tapi dia malah tertawa cekikikan mendapatkan rasa sakit yang luar biasa layaknya seorang masokis aja. Eufemina sampai kelelahan kehabisan MP karena baru aja dia menggunakan 8 magic rank S untuk menyerang Black. Dia terpaksa melakukannya habis-habisan karena Black adalah lawan yang tangguh. Selagi butuh waktu 5 menit untuk MP recovery, Eufemina udah bersiap untuk rencana berikutnya. Tapi tiba-tiba Black muncul lagi di belakangnya dan bilang, "Si manis ini kuat juga ya. Kenapa gadis manis sepertimu gak dikenal dunia? Apa sebaiknya aku tanya kepada kakakku aja?" Eufemina yang kaget mendengarkan itu buru-buru kabur dan bilang dalam hati, "Gimana bisa dia masih? Bukankah dia tadi udah mati? Apa dia doppelganger? Enggak, tubuh dia nyata. Bukan juga kembarannya. Bahkan ID playernya masih sama seperti tadi. Terus dia sama sekali nggak terluka. Gawat, ada yang nggak beres di sini. Apa aku beneran bisa melindungi Siren sendirian?" kata Eufemina yang panik, terdesak parah berhubung dia belum kelar merecovery MP-nya. Sementara itu di area pertarungan yang lain terlihat Pangeran Golong makin kesulitan menghadapi 30 orang guild karnival yang cukup kuat. Golong sendiri sebenarnya mampu menghadapi mereka karena kekuatannya setara dengan Nemat NPC, yang artinya dia baru bisa dikalahkan oleh 3 player dengan third class advantage. Tapi karena perang melibatkan pembantaian warga sipil, wanita dan juga anak-anak Water Clan, bahkan player bernama Ekton dengan sengaja memanfaatkan mayat warga sipil sebagai tamengnya. Golong benar-benar kesulitan menghadapi mereka. Sambil menjilat darah biru di pedangnya setelah melukai Golong, Ekton pun bilang, "Kayaknya seru tuh ngeluarin jantung dari tubuh besarmu itu. Pasti merepotkan ya." BTW kenapa nih guild karnival ini mau mengambil jantung para bismen-bismen ini untuk diserahkan ke Permaisuri Mary? Oke, sedikit cerita lagi. Jadi Permaisuri Mary adalah ibu dari pangeran keempat Kekaisaran Saharan. Dia punya ambisi untuk membuat putranya menjadi kaisar berikutnya. Ambisinya dimulai dengan merebut hati kaisar yang sedang berduka setelah kehilangan Permaisuri Arya. Mary memulai reorganisasi dan mengamankan dukungan para bangsawan serta Red Knight. Memang Red Knight yang baru ini dianggap lebih lemah dari pendahulunya, tapi berkat bimbingan Sword Duke, mereka mampu tumbuh kuat berkali-kali lipat. Keberhasilan meningkatkan kualitas Red Knight itulah yang membuat posisi Mary terangkat sehingga dukungan kaisar terhadapnya makin mendalam aja. Hingga akhirnya Kaisar Juander mulai mengendalikan Red Knight yang baru menggunakan dekret kaisar yang bersifat mutlak. Niatnya adalah untuk mengalihkan kekuatan yang secara diam-diam telah dikembangkan untuk melengsarkannya. Gara-gara itu Permaisuri Mary mulai merasa kalau kaisar kabur dari kendalinya. Asmopil yang tahu sifat dari Mary ini menghilang dan membuat kegelisahannya makin bertambah. Dalam hal ini Asmopil udah bergabung ke Grid tentunya ya. Makanya Mary butuh anjing setia baru yang bisa diperintahkannya dengan bebas. Anjing setia itu adalah White yang menyerang kerajaan Siren yang sekarang. Oke, jadi sebelum invasi, Mary sempat bilang ke White, "Aku menemukan cara untuk memanfaatkan magic power yang terakumulasi dalam jantung mereka. Dan aku butuh kekuatan itu. Anjing setiaku, White. Rembut semua jantung mereka dan bawa kepadaku." Ya itulah misi dari White ini. Agen rahasia dari Permaisuri Mary sekaligus anggota Rose Knight yang sekarang baru aja mengalahkan pangeran pertama Paong. Jantung para beastmen nantinya akan membuat ambisi Mary semakin dekat dengan kenyataan. Oke, kita kembali ke Eufemina. Terlihat Eufemina baru aja membuat Black lagi-lagi tergeletak di tanah. Dia berkali-kali mengaktifkan skill Magic Retribution agar Black nggak bangkit lagi. Eufemina heran kok bisa Black berkali-kali bangkit, padahal bukan skill immortal juga, malah lebih ke resurrection yang belum pernah dia lihat sekalipun. Eufemina tahu kalau pertarungan ini nggak menguntungkannya jika diteruskan karena dia memang lemah dalam pertarungan jangka panjang. Tapi untuk kesekian kalinya lagi-lagi Black berhasil bangkit. Lukanya hilang seutuhnya setelah dia bangkit. Bahkan mencoba menyerang Eufemina lagi dengan membuatnya panik berkeringat dingin. Sial, hidup lagi dia. Ini bukan sekedar skill hidup kembali, pasti bentuk magic yang lebih tinggi, kata Eufemina sambil mencoba kabur sekuat tenaga dari serangan mematikan Black. Kini Eufemina mulai merasa pasrah ngelihat lawannya nggak mati-mati. Apalagi mana stamina dan skill-skill yang udah dia kumpulkan terkuras dengan sangat cepat saat menghadapinya.
lawannya. Kalau Grid ada di sini, entah gimana dia pasti bisa mengatasinya. Sial, hari ini aku menjadi sangat merindukannya, kata Eupimina dalam hati dengan wajah yang mulai memerah. Dan dia pun mulai meneteskan air mata karena nggak berdaya menyaksikan langsung puluhan nyawa siren yang menghilang tiap detiknya tanpa bisa berbuat apapun. Dalam hatinya Eupimina bilang, aku nggak bisa menyelamatkan siren sendirian. Grid, kau di mana? Di mana Grid? Ya, Grid saat ini memang cukup sibuk karena pindahan barang ke rumah baru yang dibantu oleh Tun. Kebetulan Tun juga menyewa lantai 5 apartemen Grid, jadinya bisa sering ketemuan. Daripada Grid habis waktu beresin barang sendirian, Tun bersedia gantiin Grid beres-beres juga. Tun mempersilahkan Grid untuk login ke dalam game, sekalian nyobain diamond kapsul baru dari Comet Group yang katanya lebih bagus, lebih mantap dari kapsul yang dipakai Grid di kompetisi sebelumnya. Sebenarnya begitu komunikasi dengan Eupimina terputus, Leol nggak hanya diam. Dia langsung memerintahkan member OVG yang terdiri dari Huiroid, Regas, Pon, dan Pixur serta Karts yang baru bergabung untuk pergi ke jalur pusaran laut yang udah dibuka rahasianya oleh Eupimina demi memasuki kerajaan siren. Setibanya di pusat laut yang dimaksud itu, mereka pun melompat dari wyvernnya Huroi untuk masuk ke kerajaan siren. Kembali ke pangeran ketiga Water Clan Golong. Terlihat sang pangeran udah kalah dan kini tinggal menunggu eksekusi dari player Ekton. Saat Ekton bersedia untuk mengeksekusi menggunakan pedangnya sekaligus mau merenggut jantungnya Golong ini, tiba-tiba dia tertusuk serangan fatal yang membuat dia terkaget-kaget sekaligus mengucurkan banyak darah. Ya, yang menyerang Ekton barusan ternyata adalah Karts yang baru aja tiba di kerajaan siren. Ekton sangat kaget berkeringat dingin ngelihat Blood Warrior Karts muncul di hadapannya. Dan dia tambah kaget lagi begitu mendengarkan kalau Karts udah bergabung dengan guild OVG sekaligus menjadi pelayan Grid. Dalam hatinya dia bilang, bicara apa dia? Dia menjadi anggota guild OVG. Apa guild OVG bergabung dengan perang sebagai bala bantuan untuk kerajaan siren? Kenapa mereka bisa tahu soal invasi kami? Begitu Karts mulai menyerang, seketika Ekton langsung terdesak parah mundur ke belakang. Dia tahu persis orang-orang seperti Ares, Soul Predator Seuron, dan juga Blood Warrior Karts adalah 3 sosok yang paling berbahaya yang harus dihindari di medan perang berskala besar, karena orang-orang seperti Karts ini mampu mengendalikan semua darah di medan pertempuran untuk menyerang lawannya. Dengan kata lain, medan pertempuran adalah wilayah kekuasaan Karts. Dan benar aja, dengan memanfaatkan darah di seluruh medan pertempuran tersebut, dalam sekejap Karts menyerang mereka dengan tebasan darah yang membabi buta, hingga akhirnya 3 player dari guild Carnival termasuk Ekton langsung tewas seketika tanpa jeda. Nyawa pangeran Golong berhasil diselamatkan meski dia sendiri nggak suka dengan cara keji yang dipakai Karts untuk mengalahkan lawannya. Sementara itu, pangeran Paung makin terdesak parah melawan White ketika pasukannya nggak bersisa satupun lagi. Dia mencoba menyerang White dengan tombak sebagai serangan penghabisan, tapi tombaknya nggak bisa menembus armor White sedikit pun. Malahan White menghambatnya dengan tinju dahsyat penuh aura yang membuat Paung makin sekarat lagi. Dalam sakit yang luar biasa itu, Paung bilang dalam hatinya, pukulan mengerikan yang menggandakan berat tubuh. Siren kami yang telah terlindungi selama ribuan tahun hancur dalam 10 menit oleh mereka. Ini nggak bisa dipercaya. Bisa-bisanya aku nggak berdaya melawan kekuatan manusia yang nggak bersenjata ini. Meski aku warrior terkuat Beastman, aku nggak berdaya di hadapannya sedikit pun, kata Paung yang pasrah menerima eksekusi dari White. Tapi siapa sangka, tinju terakhir White berhasil ditahan secara sempurna oleh Regas meski agak kesulitan dengan White yang ahli dalam martial art yang menyesuaikan berat badannya, sehingga kekuatan pukulan dari Regas kalah telak berlipat ganda. Dengan tegas Regas nanya kenapa White tega melakukan semua ini. Bukannya ngejawab, White langsung melancarkan tinju dahsyat yang memaksa Regas harus menahan dengan tinjunya juga. Begitu tinju mereka beradu, Regas langsung panik berkeringat dingin dan bilang dalam hati, sial, aku gak sebanding dengannya sedikit pun. Dia ini adalah Sun Great atau Sun player seperti Kraugel. Sementara itu, Pixur, Pon, dan juga Huroi masih mengamati dari atas tebing untuk melihat jalannya peperangan. Dari pengamatan itu mereka tahu kalau musuh mereka ada sekitar 1000 orang dengan rata-rata levelnya pertengahan 200-an, dan diantaranya ada 30 orang yang punya third advance class, yang artinya musuh mereka ini bukan gerombolan pengacau, tapi mereka spesialis dalam pertempuran. Selagi membuat rencana untuk membantu area yang paling dirugikan, tiba-tiba Pixur bilang kepada kedua rekannya kalau dia melihat Regas di tengah-tengah sana. Parahnya mereka ngelihat Regas dipukul
dipukuli telak seperti samsak hidup. Padahal secara ranking Regas berada tepat di bawah Kraugle dan Grid sekarang. Kok bisa dia kalah begitu telaknya dengan orang yang bernama White di sana? Menurut Huroi dan Pixur, biar aja si Regas menghadapi musuhnya, karena sekarang mereka harus bagi tugas untuk menyelamatkan Beastman yang lain juga. Tapi Pon yang gak tega ngelihat Regas dibantai, sekaligus penasaran ngelihat wanita yang kekuatannya seperti Kraugle katanya, dia langsung mengerahkan skill Rail Spear yang berhasil menembus armor dan melukai White dengan sangat parah. Regas pun berterima kasih kepada Pon udah membantunya. Belum sempat Pon membantu Regas lebih jauh, member guild Carnival yang lain datang menyerang mereka dan memaksa Huroi, Pixur, dan Pon harus menghadapi mereka terlebih dahulu. Oke, kita kembali ke Grid. Grid baru aja login ke dalam game Satisfy dengan kapsul Diamond yang katanya delay latensinya nyaris 0. So, tubuh bisa bergerak bersama dengan pikiran, ya itu katanya. Secara teorinya, itu artinya kemampuan mendasar yang mencakup stat, skill, dan lainnya udah berevolusi ke level yang menjadi lebih tinggi. Sambil gemetar Grid bilang dalam hati, perasaan ini, waduh, kalau aku melakukan plak-plok mantap-mantap dengan Irene akan terasa sangat nyata. Geblek nih Grid, kawannya lagi susah dia malah mayangin mantap-mantap, kapret emang. Tiba-tiba Leol pun menghubungi Grid dan ngelapor kalau invasi Siren yang diduga akan terjadi dalam sebulan lagi ternyata datang lebih cepat. Kebetulan Leol udah berangkat ke sana dan akan tiba sebentar lagi. Makanya dia meminta Grid untuk segera pergi ke Siren juga. Kata Leol, situasi di Siren sangat parah. Musuh ada 1000 player dengan 30 diantaranya ranker nggak resmi yang udah melakukan third advance class. Apalagi ada satu orang yang level kekuatannya itu berada di level Sun Grid, sama seperti Kraugle, yang membuat Grid terkaget-kaget. Leol meminta Grid memfokuskan urusannya di Siren ini karena selagi bisa membantu questnya Eupemina yang bisa memulihkan kondisi Raidan menjadi penyelamat Siren akan menjadi sangat menguntungkan dalam negosiasi aliansi ke depannya nanti. Mendengarkan itu, Grid pun bersiap untuk berangkat secepatnya. Baru aja mau berangkat, tiba-tiba Lord memanggil Grid dengan panggilan Papa yang membuat Grid senang bukan main. Grid menggendong anaknya dengan penuh kasih sayang dan gak menyangka Lord udah bisa jalan padahal umurnya baru beberapa bulan. Ya, beberapa bulan di dunia nyata udah kayak 2 tahun di dunia game. Sambil memeluk Lord dengan erat, Grid bilang dalam hati, dia juga banyak bicara ya. Apa ini normal untuk anak-anak usia 2 tahun? Pokoknya berkat kapsul ini aku bisa merasakan wangi dan kehangatan Irene pada Lord. Kebahagiaan ini gak bisa diukur. Geblek parah nih si Grid. Lord pun udah sama gebleknya seperti sang ayah. Dia bilang kalau semua perempuan calon Rebecca Doctor sebagai pacarnya. Hah, anak yang belum genap 2 tahun udah punya 21 pacar, kata Grid yang shock dalam hatinya. Begitu mendengarkan Rebecca Doctor bilang kalau Grid lah yang meminta mereka sendiri untuk menjaga Lord baik-baik. Ya mungkin mereka menyalahartikan, salah paham lah intinya. Seketika wajah Grid langsung pucat dan bilang dalam hati, buji gile. Satu kalimat itu aja membuat harem bagi Lord ya. Ada 200 kandidat Rebecca Doctor, jadi dia punya 200 pacar gitu. Kampret, kenapa aku baru ketemu dengan Irene setelah umur 30 tahun? Menikah aja udah menjadi sangat mepet. Akhirnya Grid pun membiarkan hal tersebut terjadi. Grid pun berterima kasih kepada Happy, salah satu kandidat Rebecca Doctor yang udah menjaga Lord, dan dia pun buru-buru pamit menuju Siren dengan aura muram yang membuat Happy sedikit khawatir. Siapa sangka di belakang Happy ternyata ada bayangan Kasim yang menghela napas panjang sekaligus terkaget-kaget ngelihat Grid udah menjadi orang yang berbeda dalam hitungan bulan. Masih berhati baik tanpa celah, namun ganas. Andai aku gak menahan napasku, hawa kehadiranku pasti dia sadari. Sekarang aku paham kenapa kau mempercayakan cincin itu kepadanya, Doran. Kemampuannya dalam memahami orang-orang termasuk individu yang hebat masih ada dalam dirinya. Teruslah tumbuh lebih kuat sampai kau bisa membalaskan dendam klanku dengan menghancurkan kekaisaran Saharan, kata Kasim. Akan kubalas kebaikanmu dengan melenyapkan seluruh ancaman kepada orang-orang yang kau sayangi. Sekarang berangkatlah dan capai kemenangan itu. Kau yang akhirnya telah memecahkan tempurungmu itu akan menghadapi musuh-musuh baru yang sangat kuat di luar sana, kata Kasim yang mengiring kepergian Grid untuk menghadapi White yang kekuatannya setara dengan Kraugle. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Kita akan cukupin ceritanya sampai di sini ya guys ya. Kita akan lanjut besok. Saksikan terus alur cerita Babang Grid hanya di channel Fokuser Anime dan stay update.